Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Lutfi Hadian Pratama di channel El Fatih Beto. Di video saya kali ini saya akan sedikit membahas tentang 4 kegagalan dalam breeding ikan cupang. Kegagalan apa aja yang biasa terjadi dan apa solusinya? Tonton video ini sampai selesai, jangan di skip. Semoga video ini bisa sedikit membantu kalian dalam breeding ikan cupang. Tentunya ya kawan-kawan, tetap semangat jam pemakan hari ini. Walau hidup susah, janganlah berputus asa. Membahas tentang permasalahan breeding dan merawat burayak ikan cupang ini masih sangat menarik kawan-kawan untuk dibahas, karena memang untuk budidaya atau breeding ikan cupang ini yang jadi permasalahan yang biasanya datang banyaknya di awal-awal breeding ini, karena untuk perawatan setelah 1 bulan ke atas itu cenderung lebih gampang ya, nggak terlalu sulit dibandingkan dengan breeding dan pembesaran burayak 4 sampai 1 bulan ya kawan-kawan. Tingkat keberhasilannya dalam breeding ikan cupang itu memang tergolong agak sulit ya kawan-kawan, terutama untuk kalian-kalian yang memang baru mau atau lagi mencoba-coba ternak ikan cupang ini kawan-kawan. Untuk hal yang biasa terjadi yang menjadikan kegagalan dalam breeding ikan cupang, yang pertama adalah si jantan atau si betina memakan telur kawan-kawan. Untuk si jantan sendiri itu biasanya disebabkan karena terganggu ataupun stres ya kawan-kawan. Kalau indukan betina ini terjadi memang untuk betina ini biasanya kalau tidak dipisah itu pasti akan memakan telur yang ada di hadapannya, karena memang untuk ikan cupang ini yang merawat telur itu bukan betina tapi si jantannya ya kawan-kawan. Jadi untuk betina usahakan jangan sampai lupa mengangkat setelah telur itu keluar. Nah, kalau untuk jantan ini biasanya kalau jantannya bagus itu tidak akan memakan, malah untuk jantannya ini biasanya dia mengurus burayaknya ini sampai dia bisa berenang, bahkan bisa sampai anak-anaknya itu gede kawan-kawan, sampai sebulan juga bisa. Karena saya pernah ya, ikan giant si indukan jantannya diangkat sampai usianya 1 bulan. Nah, untuk solusi apabila si jantan ini memakan telur atau memakan burayak setelah menetas karena stres, kalian bisa setting untuk breedingnya itu harus benar-benar yang tidak terganggu oleh aktivitas manusia, karena salah satu faktor yang bisa menyebabkan telur ataupun anakan cupang yang sudah netas itu dimakan oleh jantan adalah terganggunya sarang atau terganggunya tempat breeding
si ikan cupang tersebut. Jadi usahakan untuk penyimpanan media breeding atau wadah breeding itu setenang mungkin. Kalian bisa tambahkan styrofoam di bawahnya agar mengurangi getaran-getaran yang ditimbulkan ya kawan-kawan. Terus apabila memang si jantannya merawat burayaknya dan terlihat memakan burayak tersebut, kalian bisa siasati dengan mencabut langsung si jantannya, dan air dari wadahnya tersebut kalian bisa dikiting sekitar kurang lebih 5 cm kalau burayaknya memang belum bisa berenang. Dan banyakin tanaman-tanaman air seperti hidrilla ya yang rambat-rambatan. Itu bisa untuk membantu burayak agar tidak jauh dalam mengambil napas, terutama burayak yang under 4 hari. Terus untuk yang kedua, kegagalan yang biasanya terjadi dalam budidaya atau breeding ikan cupang, jantan enggan membuat gelembung sehingga breeding yang kalian lakukan itu gagal ya. Itu saya pun sering terjadi. Nah, untuk solusi dalam mengatasi ini, kalian harus treatment dulu si jantannya supaya si jantannya ini benar-benar fit. Karena kalau jantannya tidak fit, biasanya dia juga tidak mau membuat buih dan air ya. Karena cirinya cupang mau beranak itu dikarenakan air yang ada itu cocok buat dia. Terus jangan memakai jantan yang memang sudah tua, lebih dari 9 atau nyampe setahun. Biasanya kebanyakan itu gagal ya, karena buih yang dihasilkan itu biasanya kalau terlalu tua nggak ada spermanya. Tapi nggak semua ya kawan-kawan, ada juga yang setahun masih produktif, ada ya kawan-kawan. Makanya sebelum kalian melakukan breeding, kalian harus treatment dulu supaya ikan cupang tersebut fit dan bisa membuat buih dengan maksimal ya kawan-kawan. Untuk yang ketiga, kegagalan yang sering terjadi saat breeding adalah si indukan jantan yang sedang merawat burayak itu mati. Ini disebabkan karena memang saat akan melakukan breeding, jantannya ini tidak ditreatment dan disesuaikan dengan air yang ada di tempat kalian. Jadi untuk kalian yang ingin breeding, apalagi ngambil indukannya itu dari luar ya, yang memang suhu dan airnya itu berbeda dengan yang ada di rumah kalian, ini sangat penting sekali ya. Kalian harus menyimpan dulu indukan tersebut dan mentreatment supaya sesuai atau sudah terbiasa dengan suhu dan air yang ada di tempat kalian, sehingga indukan ini tidak akan mati saat merawat burayak ya kawan-kawan. Ini sering terjadi. Dan adapun kalau tidak mati saat merawat burayak, dia matinya setelah merawat burayak. Dan ini sering sekali ada yang bertanya ya, kenapa ya indukannya itu mati setelah di breeding. Dan untuk kalian yang terkena ini, kalian bisa merawat jantan setelah di breeding itu dengan cara memberikan daun ketapan dan bat biru. Obat-obatan yang harus ada ya, seperti bat biru dan daun ketapang itu wajib ya kawan-kawan, karena pasca breeding ini banyak sekali jantan yang mati ya, karena memang awalnya pun tidak sesuai
dengan kebiasaan air yang ada dulu ya. Terutama ini untuk ikan-ikan yang memang kalian ambil atau beli dari luar daerah kalian yang notabene suhu dan air atau pH airnya pun berbeda ya kawan-kawan. Untuk menanggulangi ikan yang sakit setelah di-breed, kalian bisa tonton video saya sebelumnya tentang cara mengobati ikan yang kuncup dan white spot ya. Nanti saya akan tulis di deskripsi. Kalian bisa lihat di sana ya kawan-kawan, bagaimana cara mengobatinya. Terus kegagalan yang biasa terjadi terakhir nomor 4, menghilangnya burayak setelah burayak berusia seminggu sampai 2 minggu. Nah ini nih, banyak juga yang bertanya, kenapa bang burayak saya menghilang, kenapa bang? Banyak sekali ya faktornya kalau burayak menghilang. Pertama, bisa burayaknya tersebut mati dan tidak terlihat, ataupun burayak tersebut dimakan oleh hama. Seperti saya masukkan jentik nyamuk, karena jentik nyamuk itu nggak terlihat ya, tapi jentik nyamuknya yang gede. Jadi besar jentik nyamuknya lebih gede dari burayak kalian. Jadi kalau ada jentik nyamuk, usahain harus diangkat ya, dibuang, karena ini juga bisa menjadi hama untuk burayak kalian. Dan usahakan dalam pembesaran wadahnya yang digunakan itu harus hangat, terutama suhu pada malam hari seperti sekarang nih yang mau masuk musim hujan, ataupun di daerah-daerah lain sudah masuk musim hujan. Nah ini harus diperhatikan ya, terutama yang outdoor nih. Untuk yang outdoor, kalian harus tutup supaya tidak terkena langsung air hujan, karena air hujan pun berbahaya dan itu bisa menghilangkan burayak kalian. Jadi alangkah baiknya setting tempat untuk pembesaran burayak itu harus tertutup, jangan masuk air hujan, kecuali kalau sudah lebih dari 3 minggu itu mending ya, sudah aman. Dan kalaupun misalkan mau outdoor, saya tekankan sekali lagi, kalian harus membuat pembuangan air ya kawan-kawan. Pembuangan air hujan itu sangat penting sekali, karena kalau air hujannya mengendap itu akan berbahaya untuk burayak ikan cupang kalian. Walaupun burayak ikan cupang kalian itu sudah masuk 1 bulan, kalau tidak ada pembuangan air hujan itu saya yakin akan sakit dan bisa menimbulkan mati massal ya kawan-kawan. Mungkin di video kali ini cukup sekian dulu ya kawan-kawan. Semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk kalian. Follow Instagram saya di @elfati9 dan akun yang satunya lagi di @astarajabeta. Di sana ada update ikan terbaru yang siapa tahu kalian berminat, bisa langsung DM ke akun tersebut ya kawan-kawan. Dan untuk kalian yang main Facebook, kalian juga bisa kepoin wall pribadinya Lutfi Hadian Pratama dan akun yang satunya lagi yang dikelola oleh teman saya yaitu pedagang. Kalian bisa di sana lihat-lihat ikan, update ikan, dan nantinya juga akan ada flash deal serta ada lelang-lelang. Tapi untuk lelang belum ya kawan-kawan. Ini kedepannya akan disegerakan. Untuk kalian juga yang mau ikut grup, kalian juga bisa ikut grup di pecinta ikan cupang daerah Bandung Selatan ya. Di sana juga ada teman-teman Bandung Selatan yang ingin menjual ikan-ikannya. Siapa tahu ada yang tertarik dari ikan-ikan yang ada di Bandung Selatan ini ya kawan-kawan. Mungkin segitu dulu dari saya. Maju terus percupangan Indonesia,
Tetap semangat, jangan lupa makan hari ini.